ini ada sosok kebohongan berbaju kebenaran. Substansinya ada kan ya ini ya. Jadi kita harus hati-hati, jangan hanya melihat casingnya. Dia memang casingnya, bajunya baju kebenaran, tapi sebetulnya dia adalah kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan belum sempat mencari ilmu dan sebagainya. Nah, apakah ada solusi bagi sedulur kita yang merantau ataupun istilahnya tidak sempat untuk berguru langsung kepada kiai? Nah, apakah punya solusinya, Gus? Bisa. Jadi begini, ya saya kebetulan ada di Ndereke NU online. Di sana semaksimal mungkin dari tata cara ibadah, baca Al-Quran, bahkan yang mondok-mondok hari ini ada Alfiyah, bagaimana ada di sana, termasuk wirid-wiridan apa di sana. Itu buka aja di NU online, klik di sana, itu banyak tentang ubudiyah, cara-cara ibadah, atau mungkin saran-saran kiai, nasihat-nasihat kiai, yang itu sudah seleksinya insya Allah sudah ke-Indonesiaan. Artinya bukan kiai-kiai yang di situ yang ada adalah kiai-kiai yang menyadari betul bahwa keberadaan kemajmuan Indonesia ini harus dipatwatkan model-model kayak gitu. Artinya yang terbaru hari ini kan ada itu yang Kusbaha dan itu banyak lah. Tapi memang saya saran betul kepada teman-teman untuk kalau klik ke YouTube yang hati-hati, syukur bisa tahu persis ini siapa dan siapa, karena itu bukan berarti sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang-orang dulu dikoreksi oleh orang-orang sekarang yang kapasitas keilmuannya wallahu alam saya nggak ngerti, tapi kok tiba-tiba menjadi beda dengan ini kan gitu, tidak menjadi beda. Kenapa selevel ulama-ulama salafis soleh dulu, Mbah Hasim dan sebagainya, yang kok tidak begitu? Apakah Mbah Hasim ngarang-ngarang? Kan tidak mungkin toh ya kayak gitu. Maka dari itu ya jadi tentang ubudiyah ada di NU online banyak, ada Santri Gayeng, ada Pondok Tegalrejo, ada Nawawi, banyak sekarang YouTube yang memang di situ memang menyediakan hal-hal yang kayak gitu teman-teman kita yang memang belum berkesempatan ke sana. Dalam arti bagi sedulur semuanya yang belum berkesempatan ngaji langsung dengan kiai, boleh menggunakan kanal-kanal YouTube, boleh menggunakan Google dan sebagainya. Namun dalam tanda kutip harus jelas, artinya jelas channel mana itu dan yang ngomong siapa. Artinya siapa sih yang menyampaikan materi itu kan gitu. Nah, dalam artian untuk belajar ilmu agama pun kita juga harus hati-hati. Dan salah satu solusi adalah menggunakan NU online yang ada di Google Play, tinggal panjenengan download dan di situ banyak materi banyak. Bahkan di situ nanti diberi peluang untuk tanya jawab. Ini gimana ini? Insya Allah kami juga menjawabnya dengan karena hari ini media. Tapi yang pasti bahwa kebaikan itu kan ada yang ngomong ini kalau ilmu itu harus ketemu orangnya, enggak lah. Kebaikan itu denger aja lah, itu kan tidak masalah. Tidak harus ketemu ini yang ngomong Fadlun harus ketemu, harus Wanda. Ini Kiai Baha, ini Kiai Said Akil, ini Kiai tidak usah. Mungkin ilmu-ilmu tertentu tetap harus musyawarah. Ya tertentu ya, harus bertemu dan harus istilahnya ketemu dengan guru dan ya face to face, artinya tidak hanya melalui kanal layar gitu. Ya kalau saya mau berguru ke Lirboy, saya mau berkesaran, ya itu memang kita harus ke sana. Tapi bahwa naliko ini sebetulnya wudhu itu yang benar kayak apa ya? Sekarang klik di NU online tata cara wudhu, baik tulisan maupun video di sana langsung ada. Artinya tata cara buka, cara tayamum, cara apa komplit di sana. Jadi makanya begini, saya harus menyampaikan. Saya itu kemarin buka YouTube itu Kiai siapa yang menceritakan begitu. Jadi yoko mikir aja. Cerita tapi ini perlu ada nuansa yang perlu kita ambil. Ceritanya begini Pak. Jadi ada
kebohongan dan kebenaran ini duduk bareng di taman. Jadi namanya kebohongan dan kebenaran. Di tengah-tengah diskusi kebohongan ngomong, kebenaran di sana itu ada sungai, enak untuk mandi. Akhirnya berdua ke sana. Baju dicopot semua, yuk keduanya jebur ke sana. Wah, asik kan? Lah tiba-tiba kebohongan ini naik. Yuk make bajunya kebenaran. Kebalik gitu. Dia ngambil memang sengaja mengambil bajunya kebenaran dipakai. Akhirnya dia udah pakai lah. Ini yang kebenaran kan masih di sungai. Akhirnya juga naik. Nggak mau pakai bajunya orang lain karena dia memang orang benar. Dia akhirnya ngoyak lari tanpa baju. Lah masyarakat yang tahu kan juga langsung mengeluhkan, ini gimana kamu itu kok nggak pakai baju bla 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 bla. Akhirnya dia malu kembali ke gedung lagi ke sungai lagi. Ya kejadiannya adalah ini ada sosok kebohongan berbaju kebenaran jalan-jalan di kampung. Substansinya ada kan ya ini. Jadi kita harus hati-hati, jangan hanya melihat casingnya. Dia memang casingnya bajunya baju kebenaran, tapi sebetulnya dia adalah kebohongan. Dalam arti harus berhati-hati. Berhati-hati lah. Ini cerita-cerita yang kayak gini saya mikir ini cerita bisa menyimpulkan. Kalau cerita Ki Joko YouTuber itu kan istilahnya eling lan waspada. Nah, eling lan waspada. Ini hanya merunut dari istilah Ki Semar Bodrono. Saya begini, sebetulnya gini, tidak harus orang alim kok. Tidak harus alim menurut saya. Bahwa sesuatu hal agama itu adalah ageman. Ada yang mengartikan begitu. Agama itu adalah ageman. Jadi ageman pakaian seperti apa yang tidak pantas itu sebetulnya pada nurani sudah bisa menilai. Sudah menilai. Cuma nek dituntut dalil endi nang kitab apa itu yang saya pun nggak mampu artinya. Tapi sebetulnya perasaan ini kok bagaimana? Contoh, ada orang mati tidak boleh didoakan, tidak boleh disodako. Ini sebetulnya cara nurani sudah gak nyambung. Loh iki wong tuwa iki sing mula bukani kita, adanya kita, nyekolah kita mosok ini sudah nggak nyambung dengan nurani aja. Belum sampai pada nyari dalilnya gimana, kebenarannya gimana. Belum sampai istilahnya ke Quran hadisnya. Itu saya ngomong orang bodoh aja lah. Ijma kiasnya ngeten nggih. Cara wong Jawa itu piye wong iki sing lairke aku, iki sing biayane aku, iki sing anu aku. Bisane aku sampai SD, SMP, S2, dokter juga karena orang kok begitu meninggal hilang begitu saja. Ini sebetulnya perasaan pun sudah nggak pas yang kayak gitu. Artinya makanya saya cocok sekali dengan kalimat yang agama itu ageman. Jadi ala di kita ya kayak gini. Nyamannya dan pasnya gitu lah istilahnya. Karena tiap orang kenyamanannya menggunakan busana kan juga berbeda. Ya iya. Jadi kalau di kita ini di kampung kita ya nang kene omah kene itu hari ini umpamanya sudah sumuk banget, tapi suatu ketika jenengan mendapat undangan bintek di ruangan ber-AC tanpa jaket kan jenengan nggak nganu gitu dah. Jadi memang harus menyesuaikan. Makanya ageman kita posisi di mana agamanya seperti apa itu akan menjadi. Kalau plesir yang menggunakan kaos. Iyalah, masa nanti pakai sarung, pakai jubah ya nanti bagaimana? Wong mau ke laut, mau jegur gitulah. Yang ngepaske wae sebetulnya boleh ndak wisata pakai jubah ya boleh, Bu. Tidak ada yang ini tidak ada urusan boleh ndak boleh loh ya. Pantes dan tidak pantes aja, nyaman dan tidak nyaman aja. Wong kalau boleh, kalau nuansanya itu boleh ndak dan boleh. Jenengan itu jangankan hanya jadi makmum, jadi imam pun di masjid sini pakai celana 2/3 itu yang dulu ketutup putih itu selalu gitu. Jangankan jadi makmum, jadi imam sekalikan. Secara kalau saklek pada boleh tidak boleh tentang boleh dan tidak. Tapi menjadi jenengan naik di adzan Allah Akbar kok imamnya pakai anduk gede atau katok 2/3 itu dunia edan lah. Artinya tidak cukup hanya ngomong ini benar salah. Harus ada nilai kepantasan juga. Iyalah. Jadi walau kini edan kan begitu. Nggih. Jadi selain ada
ada nuansa untuk ini benar, ini salah, ya kami mengakui. Tapi untuk menyampaikan kepada orang bahwa ini benar, ini salah, sebaiknya begini, sebaiknya begitu, itu menurut para salafus saleh termasuk Muhammad Sunan Kalijogo tidak pernah menyalahkan mereka. Sebaiknya begini, sebaiknya begini. Jadi di telinga orang, di telinga mereka yang sedang kita dakwai nggak begitu terkaget-kaget. Tapi kalau langsung ada salah benar, karena untuk melaksanakan kebenaran pun itu butuh kepantasan. Tidak serta-merta harus seperti itu. Saya saklek ini udah benar. Yang penting dengkul karo budel ketutup. Wis benar, dua lile genah. Iya, itu benar, tapi menjadi tidak pantas. Umpama kita jalan, ada Pak Bupati, Pak Gubernur atau kiai siapa di depannya. Menunduk nggak apa-apa kok. Wong itu etika ranahnya. Tapi nalika kita sudah ada kiai besar, ada pejabat yang harus kita hormati, bla bla, tiba-tiba kita jualan tanpa mundur, tanpa ya nanti orang akan mengatakan ini gimana orang gitu. Jadi etika itu penting. Ngaji itu penting, sekolah itu penting. Setelah ngaji, setelah sekolah muncul etika, maka juga menjadi dinobatkan menjadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Tapi bisa nih mendapatkan berlaku adab ini ya harus pakai ilmu. Datangnya harus lebih dulu ilmu, tapi nanti setelah berbaur adab ini lebih tinggi daripada ilmu. Karena banyak orang punya ilmu yang tidak beradab akhirnya masalah. Masalah Pak. Orang sudah punya ilmu tapi tidak beradab, ini masalah. Ada yang mungkin masalahnya orang yang punya ilmu namun tidak beradab daripada orang yang tidak punya ilmu dan tidak beradab. Iya. Kalau orang yang tidak punya ilmu, orang beradab, ikut semua yang tahu memaklumi Pak. Iya. Member. Tapi kalau orang sudah punya ilmu, tidak ada pemakluman sudah. Pemaklumannya satu apa dia nggak ngerti. Itu mah pertanyaan yang mungkin cenderung menyudutkan. Oh kurang ngerti kalau kayak gede. Dan sulitnya begini Gus. Kalau hal itu terjadi pada public figure, ya, public figure, tokoh besar mungkin atau tokoh masyarakat, dan itu bisa jadi apa yang beliau lakukan itu nanti menjadi sebuah contoh orang yang mohon maaf mengidolakan. Ya. Terima kasih semuanya. Cukup sekian, banyak kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.